Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Widuri dengan NIM 63010210070, Prodi Perbankan Syariah kelas 2B. Di sini saya akan sedikit mengutarakan pendapat saya mengenai problematika bahasa Indonesia dengan kasus yang pertama. Sebagai pemakai bahasa, bagaimana sikap yang perlu dilakukan agar bahasa Indonesia secara alami dapat diterapkan kepada pemakai? Selain sikap alami, adakah sikap prosedurnya mengingat banyak siswa level dasar yang mendapat bahasa asing sebagai bahasa utama dan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua? Pertimbangkanlah pula, saat ini kita berada di era globalisasi. Menurut pendapat saya mengenai kasus yang pertama, sebelum kita mengajak orang lain untuk menerapkan bahasa Indonesia, sebelumnya kita harus juga menerapkan bahasa pada diri kita sendiri. Dengan cara, dalam kegiatan apapun itu, kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Dan pada kehidupan sehari-hari kita juga harus menggunakan bahasa Indonesia. Baru kita mengajak orang lain untuk menggunakan bahasa Indonesia. Bagaimana dengan orang lain yang belum mengerti tentang bahasa Indonesia? Kalau kita tahu tentang bahasa Indonesia, tentang cara penerapan yang baik dan benar, kita bisa mengajarinya dan semampu kita agar dia juga bisa menerapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang utama. Setelah orang lain yang kita ajari dalam penggunaan bahasa Indonesia paham, dia akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya dan kegiatan yang dia ikutinya. Kemudian itu bahasa akan menyebarluaskan, meskipun kita hanya mengajarinya kepada satu orang, tapi satu orang itu akan mengajarinya ke orang lain, mungkin ke teman atau saudara atau keluarga, yang mungkin itu bisa menyebarluaskan bahasa Indonesia untuk penerapan dalam keseharian, dalam kebiasaan, dalam pemakai bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Nah, dari situ kita bisa menerapkan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa yang utama, dan yang paling terpenting itu bisa menjadi bahasa yang pertama, bukan yang kedua, untuk bangsa Indonesia ini. Selanjutnya, sikap prosedur mengingat banyak siswa level dasar yang mendapatkan bahasa asing sebagai bahasa utama dan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang kedua, dengan mempertimbangkan keadaan kita di era globalisasi ini. Nah, menurut saya tentang sikap prosedural yang cenderung ke siswa yang level dasar tentang bahasa asing adalah bahasa asing itu sebagian orang atau siswa mempunyai kemungkinan yang sedikit dibandingkan bahasa Indonesia yang mempunyai kemungkinan yang lebih besar. Jadi, hanya dalam penerapan dan kebiasaan dalam pemakaian bahasa Indonesia setiap harinya. Kembali ke pendapat saya yang pertama tentang penerapan dan kebiasaan bahasa Indonesia. Nah, kita itu hidup di negara Indonesia yang bahasa Indonesia itu adalah bahasa utama, bukan bahasa asing. Jadi, bahasa utama itu adalah bahasa Indonesia, bahasa kedua baru bahasa asing. Jadi, kita harus menerapkannya bahasa Indonesia itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika bahasa Indonesia, pastinya orang lain merespon kita dengan bahasa Indonesia. Begitu pula di negara ini. Negara ini kan mayoritas menggunakan bahasa Indonesia, jadi kita harus menerapkan atau membiasakan diri kita berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kasus yang kedua adalah, sekarang Anda berandai-andai jika pendapat Anda dalam penyelesaian masalah nomor 1 diterima oleh negara sebagai solusi yang paling efektif. Apa yang ingin Anda terapkan untuk menyongsong Golden Country? Nah, yang ingin saya terapkan untuk menyongsong Golden Country adalah, yang pertama, mendorong kualitas penduduk dari segi pendidikan dan kesehatan. Mengapa demikian?
karena di negara kita itu membutuhkan generasi muda yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan mempunyai kesehatan yang menjamin. Nah, yang kedua, produktif dengan mengembangkan keahlian para tenaga kerjanya. Nah, mengapa membuka lapangan kerja? Ya karena sebagian orang Indonesia dengan latar belakang mempunyai pendidikan yang bagus itu malah menganggur atau tidak mempunyai pekerjaan. Nah, di sini saya membuka lapangan kerja itu untuk orang-orang yang mempunyai latar pendidikan yang baik untuk bisa mengembangkan keahliannya di bidangnya masing-masing. Yang ketiga yang perlu diterapkan, memanfaatkan sumber daya alam yang ada sebagai komoditas yang penting untuk modal membuka lapangan kerja. Yang keempat atau yang terakhir yang diterapkan, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang utama dan selalu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari atau kegiatan apapun itu. Sekian pendapat saya tentang problematika bahasa Indonesia. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.